Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kita update tentang kasus dari Teng Monida. Dan kemarin teman-teman, itu tadi malam aku melihat banyak banget berita di Thailand ya, itu mengabarkan tentang Gatik atau Itsarin Jutasuksawat. Ini hari ini menjadi headline di TV nasional dan juga berita Thailand karena semalam dia menyampaikan sebuah confession atau pengakuan yang selama ini dia katakan di media massa dan juga di tim penyidik di Nonthaburi adalah kebohongan. Sebenarnya sih gini ya, tanpa dia membuat statement ini semalam, juga kita netizen, masyarakat umum juga sudah bisa menilai lah mana yang kebohongan, mana yang kebenaran. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai keterangan Gatik konferensi persnya semalam. Dan pada saat Gatik menyampaikan konferensi pers malam itu didampingi dengan seorang politisi terkenal di Thailand, namanya adalah Sira Jenjaka di kantor kepolisian Nonthaburi. Well, ada banyak bahasa tubuh yang bisa kita pahami pada saat si Gatik itu berbicara. Matanya itu kan kayaknya melotot, kayaknya tegang dan sedikit ada pesan rasa takut dan waspada. Apa sih yang diakui kebohongan-kebohongan tersebut? Kita akan bahas satu persatu di sini. Yang pertama, si Gatik mengaku bahwa beri keterangan bohong ke penyidik dengan diarahkan oleh seseorang. Oke. Kebohongannya apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi yang menarik adalah diarahkan oleh seseorang. Oleh seseorang ini ternyata dugaannya kalau di media massa aku lihat itu adalah namanya adalah pengacara Tam. Tapi pengacara Tam juga sudah menyampaikan kemarin keterangannya bahwa saya sudah konfirmasi dengan pengacara Deca, pengacara dari Ibunda Teng Monida bahwa yang dimaksud dia adalah bukan pengacara Tam tapi orang lain. Tapi sepertinya sampai hari ini bahkan pengacara Tam pun memberikan klarifikasi di sejumlah TV nasional lagi di Taiwan mengatakan itu bukan saya, kayaknya pengacara Tam agak sedikit ketakutan gitu. Well, Itsarin ini atau Gatik belum menyatakan siapakah seseorang yang dimaksudkan tersebut, tapi media dan juga sebagian masyarakat Thailand ini menuduhnya adalah pengacara Tam. Itu bagi mereka yang percaya dengan Gatik, tapi bagi yang nggak percaya dengan Gatik, bisa-bisa aja nih jangan-jangan kamu hanya mau menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain lagi. Karena dalam pengakuan ini kan dia mengaku bahwa selama ini dia berbohong, alasannya karena diarahkan oleh seseorang tersebut yang ngerti akan hukum, tapi jangan-jangan ini adalah kebohongan lain lagi. Ya, tentunya kita nggak tahu apakah ini benar atau enggak dan masih membutuhkan proses penyidikan. Kalau keterangan berdasarkan dari polisi Kolonel Jaturon Anurakbundit, Chief of Muang District Police in Nonthaburi mengatakan, ya memang Gatik sudah mengakui bahwa keterangan yang diberikan selama sebulan terakhir ini sudah 5 kali Gatik diperiksa tim penyidik di Nonthaburi, itu semuanya adalah keterangan kebohongan. Penyidikan selama 2 jam kemarin itu cuman memberikan statement-statement mana aja BAP Gatik yang bohong. Oke, kalau memang Gatik ini bohong aja, hukumannya apa sih di Thailand untuk orang yang memberikan keterangan palsu di Thailand? Hukumannya adalah ancamannya 40.000 baht denda, sekitar hampir 20 juta rupiah. Kemudian kalau hukumannya itu 2-3 tahun penjara. Which is ini nggak terlalu gede ya, karena kan kalau 40.000 baht atau artinya kita bisa bayar atau bisa hukuman penjara ya uangnya nggak terlalu banyak lah kalau bagi dia uang segitu makanya. Terus juga teman-teman kan tanya, memang yang diakui kebohongannya apa aja? Kalau dari polisi Kolonel Jaturon ini, dia nggak menyebutkan detail kebohongannya apa aja, tapi Gatik sempat mengadres gitu, walaupun dia juga pun tidak menyampaikan secara detail apa aja kebohongan-kebohongan pada saat dia dilakukan berita acara pemeriksaan atau BAP, tapi salah satunya adalah tentang kronologi Teng Mo jatuh karena mau buang air kecil. Dan dia mengatakan begini, dia memang tahu Sen mengatakan di BAP Teng Mo itu jatuh karena pada saat dia mau buang air kecil di ujung dari speedboat dan pada saat itu si Teng Mo pegangan pahanya dari Sen. Nah kemudian Sen kan sudah juga menyatakan kemarin di tim penyidik Nonthaburi bahwa pada saat itu dia sedang mengangkat telepon dan dia nggak tahu kalau Teng Mo jatuh, cuma mendengar suaranya aja. Oke, itu adalah keterangan Sen. Kemudian kalau dari Gatik dia mengatakan begini, kalau untuk bagian itu saya tidak merubahnya. Saya dari awal saya bilang bahwa saya nggak tahu malam itu apakah si Teng Mo itu mau buang air kecil atau enggak, karena posisi saya itu tidak sedang dekat dengan Teng Mo di speedboat tersebut dan saya lagi mainan handphone. Dan memang pada saat Teng Mo jatuh saya mendengar
mendengar ada suara teriakan, tapi saya nggak nyangka kalau suara teriakan tersebut adalah menyebabkan Teng Mo tenggelam, karena ya dipikirnya cuma bercanda atau ya hal-hal yang nggak terlalu major gitu. Itu adalah keterangan dari Gatiknya, dan dia tetap konsisten. Kalau dibilang Teng Mo mau buang air kecil atau enggak, dia nggak tahu, karena dia tidak melihatnya secara langsung, karena dia sedang main handphone di posisi yang berbeda. Nah, ini juga bagian yang menurut aku ya agak sulit buat dipercaya ya teman-teman. Pertama, dari logika adalah pakaiannya seperti itu. Teng Mo kan pakai baju one swimsuit ya, one piece gitu maksudku. Itu kan agak susah buat buang air kecil. Yang kedua adalah dari temuan otopsi tidak ditemukan ada indikasi Teng Mo mau buang air kecil, baik dari pakaian ataupun juga dari bagian tubuhnya. Karena untuk mengetahui apakah seseorang itu mau buang air kecil atau enggak kan pertama dilihat dari pakaiannya Teng Mo. Ternyata tidak ada urinnya. Ya bisa aja urin tersebut sudah hilang anjas karena sudah hampir 2 hari baru ditemukan. Ada possibility ke situ. Tapi juga yang kedua kan kita juga tahu pada saat diotopsi kan untuk mengetahui tentang isu ini kan juga bisa dibedah ya kandung kemihnya. Mereka dari tim otopsi sudah tahu lah, dan juga sepertinya mengatakan tidak ada indikasi ke situ. Ini juga aku nggak yakin ya bahwa si Gatik ini adalah pure 100% kebenaran, karena kalau orang itu sudah bohong di awal, itu nggak menutup kemungkinan dia akan bohong-bohong lagi. Makanya pada saat si Gatik mengatakan bahwa untuk malam ini, dia kan ngomong ini kan udah malam ya di Thailand ya, pada saat press conference. Dia bilang, saya itu pada saat mengatakan kejujuran ini, hati saya lega katanya. Yakin ini adalah pure 100% kebenaran. Aku sih secara pribadi nggak yakin yang dikatakan si Gatik pada saat konferensi pers malam itu adalah 100% kebenaran. Mungkin ada kebenaran, tapi kebenaran yang dipilih-pilih. Kebenaran yang kira-kira bisa menguntungkan dia. Tapi kebenaran yang dipikirnya tidak akan menguntungkan dia, apakah juga disampaikan di tim penyidik? Menurut aku sih enggak. Karena tujuan dari si Gatik beserta si Rajen Jaka ini, pada saat dia memberikan keterangan mengenai konferensi pers tentang kebohongan-kebohongan dia, aku yakin sih tujuannya bukan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi untuk meringankan hukuman yang akan diterima oleh Gatik. Karena paling tidak sudah ada hukuman yang akan diberikan tim penyidik untuk kepolisian Thailand ya. Untuk Gatik adalah pemberian keterangan palsu dengan maksimal hukuman, maksimal adalah 3 tahun penjara atau denda hampir 20 juta rupiah tadi. Nah, kemudian kalian juga tanya kan pada saat kasus ini, aku beberapa kali bilang di video sebelumnya, karena kasus itu sudah ditangani banyak politikus. Ada pengacara TAM, ada pengacara Sira. Takutnya karena sudah ada oknum-oknum tersebut, justru malah mengaburkan fakta sebenarnya. Kemudian Gatik bilang gini, kenapa kamu mau berbohong gitu, dan kamu nurutin sama seseorang tersebut jika benar, jika seandainya adalah keterangan Gatik ada seseorang yang menggait mereka ini adalah ya Gatik, terus juga Por, Robert, Job, dan juga Sam, itu adalah benar. Jadi alasannya karena mereka tuh nggak paham dunia hukum. Karena mereka nggak paham dunia hukum, makanya mereka meminta nasihat oleh seseorang yang ngerti akan dunia hukum, dan dia menyadari bahwa ternyata sampai saat ini justru proses hukumnya dia dan teman-temannya itu tidak malah lebih baik, tapi justru malah runyam. Nah, makanya karena kerunyaman ini akhirnya dia confess, mengatakan bahwa selama ini dia berbohong. Kalian percaya atau tidak? Apakah, aku sih yang seperti aku bilang tadi, ada sebagian kebenaran yang disampaikan, tapi ada sebagian kebenaran yang ditutupi karena tidak bermanfaat bagi status hukum mereka. Oke, kalau bilangin tentang si Gatik ini ada rasa apa ya? Ada rasa kayak dia diancam karena anaknya juga, karena dia punya anak kan ya, si Esther tersebut. Apa jangan-jangan dia diancam? Menurut aku sih agak kecil kemungkinan ke sana teman-teman, tapi juga ada possibility. Tapi kalian juga harus tahu, misalnya gini, pada saat si Gatik semalam sebelum dia menyampaikan statement ini, sehari sebelumnya pengacara Decha atau pengacara dari ibunya Teng Monida ya, sudah mengatakan bahwa kelima orang yang bersama Teng Mo malam itu semuanya akan kena hukuman dengan pasalnya masing-masing, tapi bukan karena pasal pembunuhan, tapi pasal ya kalau nggak kelalaian, penghancuran barang bukti, atau pemberian keterangan palsu. Nah, pengacara Decha ini sudah mengetahui banyak data, misalnya otopsi kedua yang kita ketahui di media massa itu cuma sedikit. Tapi pengacara Decha dan juga Ibu Teng Mo itu sudah tahu semuanya. Dan sepertinya kalau mereka melihat,
kecenderungan dari kasus ini adalah murni kecelakaan. Itu yang aku baca ya. Tapi Dr. Pontip masih menyimpan ada beberapa data lagi, misalnya di area V, kemudian luka 30 cm, dan beberapa hal lainnya. Itu adalah kunci-kunci pokok dan juga fundamental yang bisa mematahkan bahwa kasus ini bukan kecelakaan, tapi adalah pembunuhan jika hasil-hasilnya merujuk ke sana pada 5 bagian otopsi tersebut. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Gatik ya, yang kebohongan ini sudah diduga oleh jauh-jauh hari oleh netizen di Thailand. Ya, mungkin ada sebuah pepatah yang bilang bahwa dugaan adalah fakta yang tertunda. Ini terbukti untuk statement Gatik ini. Dan kalian juga tahu ada banyak dugaan-dugaan mengenai kasus Teng Monida yang sepertinya juga akan menjadi kenyataan. Well, misalnya juga dengan buang air kecil, ternyata kan itu agak tidak berlinier atau berseberangan dengan fakta-fakta dari hasil otopsi. Kemudian juga mengenai luka 30 cm itu juga salah satu petunjuk yang sangat jelas, petunjuk emas lah boleh dibilang, bahwa itu bukanlah kecelakaan biasa. Ada unsur kesengajaan di situ dengan luka temuan di otopsi kedua bahwa tidak ada tulang yang rusak, yang menunjukkan itu tidak mungkin karena kena baling-baling. Baling-baling dengan kecepatan let's say 12 km per jam itu tidak hanya mengenai di satu sisi kaki pahanya Teng Monida hanya satu aja, itu bisa kedua-duanya kalau itu beneran adalah karena kena baling-baling. Lantas apa yang disembunyikan oleh Gatik sebenarnya? Kalau dibilang aku percaya dengan Gatik 100%, kayaknya enggak. Masyarakat Thailand pun juga sama. Percaya bahwa ada sebagian yang benar, tapi ada banyak juga bagian kebenaran yang masih ditutupi oleh Gatik, dan Gatik juga mengatakan statement semalam untuk 4 orang lainnya yang bersama dia di malam kejadian mengatakan, ayo jangan berbohong lagi, kita berbuat kebaikan, bukan berbuat kebaikan, kita akui aja apa yang terjadi malam itu, karena ini bisa mempercepat proses kasus ini agar segera selesai. Well, kita nggak bisa percaya. Menurut aku kalau orang udah sekali bohong, itu pasti akan ada kebohongan-kebohongan berikutnya lagi untuk menutupi hal-hal yang dinilai bisa menyelamatkan mereka. Oke, that's about Gatik. Ada banyak lagi drama-drama yang akan aku bahas untuk video berikutnya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Agak sedikit kurang konsentrasi teman-teman kalau sudah puasa seperti ini, walaupun nggak boleh excuse ya. Makanya aku minta maaf karena ngebuat videonya agak sedikit sorean karena kalau pagi masih sedikit ngantuk habis dari sahur. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi, kapan kerap semuanya. Bye-bye.